Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa informasi mengenai status artikel ketika artikel tersebut masuk ke dalam website OJS kita. Dalam hal ini kami menggunakan jurnal yang kami kelola, yaitu jurnal pensil. Tampilannya seperti ini. Jurnal ini telah terakreditasi Sinta 3. Saya akan masuk sebagai jurnal manager. Ketika sudah masuk, username dan passwordnya sesuai, sehingga masuk tampilannya seperti ini. Ini menggunakan OJS versi ketiga. Saya langsung masuk ke submission, kemudian bagian all active. Di sebelah sini ada beberapa pilihan, salah satunya ada My Queue, Unassign, All Active, dan Arsip. Arsip artinya manuskrip atau artikel yang sudah terbit atau manuskrip artikel yang kita tolak. Sedangkan All Active artinya manuskrip atau naskah-naskah yang memang sedang aktif. Baik itu yang baru masuk maupun pada saat masih proses review atau tahap copy editing atau tahap masih dinilai oleh editor. Kemudian di bagian unsigned artinya manuskrip atau artikel yang belum dinilai atau belum dioper atau belum ditugaskan kepada editor. Sedangkan yang sebelah sini ini adalah tugas saya maksudnya. Ya, tugas-tugas kalau kita masuk sebagai reviewer atau sebagai editor, tugas-tugas kita atau yang ditugaskan oleh jurnal manager atau kita sebagai reviewer ditugaskan oleh jurnal editor masuk di tahap ini. Kita masuk di bagian all active. Nah, di sini ada beberapa artikel yang sudah masuk dengan beberapa status. Contoh artikel yang penulisnya Beni Handi Romaputra ini, tulisannya adalah a review is overdue. Artinya peninjauannya atau reviewnya sudah melewati batas waktu, Nah, artinya di sini di bagian sebelah kanan ini lagi proses review, kemudian ada tanda simbol seperti ini, kemudian 0 garis miring 2. 2 di sini adalah 2 orang review telah kita tunjuk atau telah kita tugaskan, namun belum ada sama sekali yang mengirim reviewnya atau ulasannya, sehingga keterangannya adalah a review is overdue, sudah melewati batas waktu. Sebagai jurnal editor, tugas kita adalah mengingatkan kembali reviewernya atau mengganti reviewer yang baru. Kalau kita lihat submission-nya, kita klik saja. Betul, ada di tahap review karena kursornya menunjukkan tahap review, kemudian reviewernya sudah kita tunjuk tapi keterangannya overdue, sudah melewati batas waktu. Kemarin kita targetkan batasnya atau deadline-nya adalah 29 Januari. Hari ini sudah tanggal 1 Februari, ya. Bisa kita ingatkan kembali, send reminder, ya, atau tambahkan reviewer yang baru. Begitu ya. Nah, kemudian saya kembali lagi. Kemudian yang berikutnya adalah yang ini, ya. Bentuknya seperti ini. Penulisnya Waldemar. Ini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama memang dia baru masuk, atau kemungkinan kedua adalah dia double submission. Ya, double submission, atau baru masuk atau belum kita, atau memang masih dalam proses peninjauan oleh editor. Nah, seperti ini kita lihat ini sudah dalam tahap peninjauan oleh editor, namun si penulis ya belum mengirimkan revisinya. Jadi ini belum masuk tahap review, masih tahap revisi atau masukan dari editor. Kemudian yang ketiga adalah yang tulisannya no editor has been assigned to this submission. Nah, ini artinya belum ada editor yang dipilih oleh jurnal manager. Artinya belum ada yang ditugaskan. Ya, kita lihat juga sebabnya apa. Ini sudah ada yang mengomentari. Nah, di sini ya, di sini sudah ada komentar dari jurnal manager atau jurnal editor, ada corresponding di sini. Nah, ini terakhir masih dalam tahap penulis akan memperbaikinya. Ya, tapi memang di bagian ini
Ya, jurnal manager belum mengirimkan, belum menugaskan siapa jurnal editornya. Maka sebagai jurnal manager nanti tinggal klik assign, kemudian pilih siapa jurnal editornya. Ya, tentu harus sesuai dengan editorial board, siapa jurnal editor. Jangan sembarang, misalkan salah memilih orang seharusnya reviewer, kita tugaskan editor, itu tidak bisa. Ya, tidak bisa seperti itu. Kemudian beberapa lagi. Nah, ini sama seperti ini, ya. Waiting for reviewers to be assigned. Nah, artinya ini sedang menunggu, ya, sudah masuk dalam proses review, tapi belum kita pilih siapa reviewernya. Nah, siapa yang memilih reviewer tentu adalah jurnal editor. Jurnal editor akan memilih 2 orang reviewer dengan status double blind, ya, status double blind karena ada beberapa jenis, ya. Yang satu double blind, yang kedua blind, kemudian yang ketiga open. Double blind antara penulis dan reviewer, keduanya tidak tahu. Sama-sama tidak tahu siapa dari institusi apa. Kalau blind berarti penulis tahu reviewernya, tapi reviewer tidak tahu penulisnya, atau sebaliknya. Sedangkan kalau open berarti keduanya sama-sama tahu. Nah, yang lebih bagus adalah double blind, supaya menghindari konflik kepentingan antara reviewer dan penulis. Khawatir saling kenal atau khawatir sama-sama dari institusi yang sama, sehingga jurnal editor harus mengetahui latar belakang pendidikan, institusi, reviewer yang mengelola, yang ditugaskan sebagai reviewer di jurnal ini. Kemudian kembali lagi, sama ini juga beda ya. Untuk Lukman Cahyono nih, new review has been submit. Nah, peninjau ya atau reviewer sudah mensubmit masukannya. Tandanya juga beda. Kalau yang di atas ini ada 0/2, artinya 0 orang dari 2 orang yang dipilih. Belum ada reviewer yang mengirimkan. Sedangkan yang ini 2/2 dari 2 orang yang dipilih, sudah 2 orang juga sudah mensubmit, sudah mengirimkan. Begitu juga yang ini nih, ini sama tadi, no editor has been assigned to this submission. Sama, belum ada ya editor yang ditugaskan terhadap manuskrip atau naskah ini. Ya, yang lain juga sama, no editor. Ya, artinya beberapa tulisan memang belum dipilih siapa editornya. Itu tugas siapa? Sekali lagi itu tugas jurnal manager untuk memilih siapa editor atau jurnal editornya. Ya, itulah beberapa informasi atau keterangan dari setiap manuskrip. Jadi kita simpulkan ada beberapa tahap. Yang pertama adalah belum dipilih jurnal editornya. Keterangannya adalah no editor has been assigned to the submission, belum dipilih atau belum ditugaskan jurnal editornya. Yang kedua adalah sedang dalam tahap proses review, tapi belum dipilih reviewernya. Contohnya adalah ini, tulisannya adalah waiting for review to be assigned. Ya, jadi editor perlu memilih ya siapa reviewernya. Mungkin editornya lupa, ya, sehingga tugas jurnal manager lagi untuk mengingatkan jurnal editor segera pilih reviewernya, gitu. Karena ini sudah tahap review tapi belum dipilih. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sudah dipilih reviewernya, ya, tapi prosesnya masih berlangsung. Contohnya adalah ini ya, prosesnya masih berlangsung, tulisannya ada di sebelah kanan, tahap review, dan dalam tahap review ini ada 2 kemungkinan juga. Masing-masing review belum mengirimkan, sehingga dia melewati batas waktu, ya, atau salah satu reviewer sudah mengirimkan, satu orang yang lain belum, nanti di sininya ada angka 1/2, atau situasi yang ketiga, dua-duanya sudah mengirimkan, ya, sehingga tugas berikutnya kalau seperti itu adalah jurnal editor menyampaikan review kepada penulis, gitu ya. Jurnal editor menyampaikan review kepada penulis, ya, caranya nanti bisa lewat review discussion,
kita sampaikan bahwa ini masukan-masukan dari para reviewer. Tentu jika reviewer tersebut inisiatif menuliskan nama atau instansinya, ya harus kita hapus ya. Harus kita hapus karena statusnya sekali lagi lebih baik double blind. Begitu. Kemudian itu yang ketiga, status yang ketiga. Dan kemudian yang keempat, ya kalau memang sudah dianggap diterima, nanti prosesnya masuk ke tahap copy editing. Di sini yang sudah masuk tahap copy editing dan sudah tahap production yang masuk ke bagian arsip. Arsip seperti ini ya. Itu saja informasi dari saya. Sekian, terima kasih.